Halo semuanya, selamat datang di channel Andrian. Nah, sebelum kita memulai videonya, perkenalkan, saya Muhammad Andrian Saputra dengan NIM 230105301112. Saya adalah mahasiswa Teknologi Pendidikan Universitas Negeri Yogyakarta. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai apa yang telah saya pelajari selama 1 semester dalam mata kuliah belajar mandiri yang diampu oleh beliau, dosen kami, Bapak Dr. Pujirianto, SPD, MPD. Nah, ada beberapa poin penting yang akan kita bahas pada video kali ini. Yang pertama yaitu pedagogi, andragogi, dan hutagogi dalam belajar mandiri. Pedagogi berasal dari bahasa Yunani yang secara artinya bisa diartikan sebagai pembelajaran pada anak-anak. Nah, dalam pedagogi ini, guru berperan sangat aktif di dalam pembelajaran, sedangkan siswa hanya sebagai penerima ilmu tersebut. Yang kedua yaitu andragogi. Andragogi berasal dari bahasa Yunani juga yang artinya pembelajaran pada orang dewasa. Dalam andragogi ini, tingkat kemandirian belajar semakin meningkat. Guru hanya berperan sebagai penyedia media-media pembelajaran. Nah, yang terakhir yaitu hutagogi. Hutagogi ini merupakan konsep yang cukup baru dalam dunia pendidikan. Hutagogi itu bermakna bahwa siswa merupakan agen utama dalam pembelajaran. Siswa atau peserta didik mempunyai kekuasaan penuh dalam menentukan strategi, tujuan, dan materi-materi pembelajaran yang diinginkannya. Nah, hubungan antara pedagogi, andragogi, dan hutagogi dengan belajar mandiri itu bahwasanya semakin matang atau semakin bertambah umur, maka tingkat kemandirian belajarnya juga akan semakin menambah. Bisa dilihat dari piramida di sini. Ya, piramida tersebut dari piramida tersebut kita bisa mengambil kesimpulan bahwa semakin mengerucut piramida tersebut, maka semakin tinggi tingkat kemandirian belajarnya. Pedagogi berada di paling bawah karena masih memerlukan arahan dari guru, dan andragogi mulai ke atas mengecil. Di situ tingkat kemandiriannya semakin meningkat, dan yang paling atas yaitu hutagogi. Hutagogi artinya yaitu pembelajaran itu direncanakan oleh siswa atau peserta didik itu sendiri. Nah, yang selanjutnya yaitu self-regulated learning atau SRL. SRL ini mengacu pada kemampuan seseorang untuk mengontrol dan mengelola proses belajarnya sendiri. Seseorang yang terlibat dalam SRL ini memiliki kemampuan untuk menentukan tujuan pembelajaran, memonitor pembelajaran, dan mengevaluasi hasil belajarnya sendiri. Dalam SRL ini menggunakan pendekatan yang bersifat metakognitif. Nah, yang berikutnya yaitu self-directed learning atau SDL. Peserta didik yang terlibat dalam SDL ini mengambil inisiatif dan tanggung jawab penuh atas pembelajarannya sendiri. Peserta didik memiliki kemampuan untuk merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi hasil pembelajaran mereka sendiri tanpa perlu banyak bantuan dari orang lain. Mereka dapat menentukan tujuan, isi, dan materi pembelajaran yang diinginkannya. Nah, dalam SDL ini terdapat 3 level. Yang pertama yaitu tingkat rendah, tingkat sedang, dan yang terakhir tingkat tinggi. Nah, menurut Gibbons pada tahun 2002 mengungkapkan 5 aspek penting dalam self-directed learning ini. Yang pertama yaitu siswa mengontrol banyaknya pengalaman belajar yang terjadi. Yang kedua yaitu perkembangan keahlian. Yang ketiga, meningkatkan diri pada kinerja yang paling baik. Yang keempat, manajemen diri. Yang kelima dan terakhir yaitu motivasi dan penilaian diri. Nah, yang selanjutnya yaitu self-determined learning atau SDL. Dalam SDL ini, peserta didik tidak hanya memiliki inisiatif dan tanggung jawab penuh atas pembelajaran mereka, tetapi juga memiliki kekuasaan penuh untuk menentukan tujuan belajar mereka. Peserta didik yang terlibat dalam SDL ini tidak hanya memilih bagaimana mereka belajar, tetapi juga apa dan mengapa mereka belajar. Dalam self-determined learning ini, peserta didik memiliki otonomi penuh untuk menentukan tujuan, isi, dan materi pembelajaran sesuai dengan minat, bakat, dan kebutuhan mereka. Nah, dimensi yang ditekankan dalam self-determined learning ini ada 4, yaitu yang pertama, self-directness, kedua, personalization, yang ketiga, flexibility, dan yang keempat, technological enhancer. Nah, yang berikutnya akan kita bahas yaitu perbedaan antara self-regulated learning, self-directed learning, dan self-determined learning. Self-regulated learning ini lebih mengacu pada kemampuan seseorang untuk mengendalikan lingkungan belajarnya, seperti menetapkan tujuan, introspeksi mandiri, dan penguatan diri. Selanjutnya yaitu self-directed learning. Self-directed learning ini yaitu pembelajaran di mana individu mengambil kendali penuh atas pembelajarannya. Ini merupakan konsep yang lebih luas daripada SRL tadi.
Nah, yang terakhir yaitu self-determined learning. Ini lebih menekankan pada pentingnya kemampuan kemandirian belajar dan motivasi diri dalam pembelajaran. Tetapi secara umum, ketiga konsep ini itu lebih menekankan pada peran aktifnya peserta didik dalam proses pembelajaran. SRL itu lebih menekankan pada pengaturan diri dalam proses pembelajaran. Sedangkan SDL menitik beratkan pada tujuan pembelajaran, dan SDL itu lebih luas lagi, yaitu memberikan otonomi penuh atas tujuan pembelajarannya. Nah, yang berikutnya kita akan membahas mengenai motivasi dalam konsep belajar mandiri. Kita tentu sudah sering mendengar kata motivasi, tapi apa sih itu motivasi? Motivasi merupakan keadaan dalam diri seseorang untuk melakukan sesuatu guna mencapai tujuan yang diinginkannya. Nah, motivasi ini merupakan salah satu unsur penting dalam belajar. Artinya, jika seseorang tidak memiliki motivasi dalam belajar, dia tidak akan melakukan aktivitas belajar. Sehingga motivasi ini adalah penentu keberhasilan dalam proses pembelajaran. Lalu, bagaimanakah belajar mandiri ini diterapkan dalam konsep pembelajaran jarak jauh atau PJJ? Sebenarnya, kalian tahu gak sih apa itu belajar mandiri? Belajar mandiri itu bukan berarti harus belajar sendiri ya. Belajar mandiri itu merupakan sebuah proses pembelajaran di mana seorang individu itu mengambil inisiatif untuk mendapatkan pengetahuan, keterampilan, dan pemahaman tentang apa yang ingin dipelajarinya. Nah, dalam pembelajaran jarak jauh atau PJJ ini sangat bergantung pada tingkat kemandirian belajar. Kemandirian belajar sangat menentukan tingkat keberhasilan dari proses pembelajaran itu. Dalam PJJ ini, guru dapat memberikan sebuah materi kepada peserta didik tanpa harus bertatap muka secara langsung, dan guru memiliki keterbatasan dalam mengawasi aktivitas peserta didiknya, sehingga peserta didik perlu memiliki tingkat kemandirian belajar yang tinggi agar mampu menentukan tujuan ataupun langkah-langkah untuk mencapai tujuan tersebut. Kesimpulannya, kemandirian belajar merupakan unsur yang paling penting dalam proses pembelajaran jarak jauh karena itu menentukan keberhasilan dari PJJ itu sendiri. Nah, lalu apa saja sih prinsip-prinsip pengembangan dalam keterampilan belajar mandiri? Prinsip-prinsip pengembangan keterampilan dalam belajar mandiri ini dibagi menjadi 3 level. Yang pertama yaitu level SRL atau pedagogi, yang kedua level SDL atau andragogi, dan yang ketiga level hudagogi. Menurut Chung, tahun 1994 mengungkapkan beberapa prinsip agar seseorang itu menjadi self-regulated learner. Yang pertama yaitu menciptakan suasana kelas yang kondusif, membantu siswa mengatur waktu, menumbuhkan rasa percaya diri pada siswa, dan membantu siswa untuk mengendalikan emosinya. Nah, selanjutnya ada prinsip-prinsip pengembangan keterampilan belajar mandiri pada level andragogi atau SDL. Ini dibagi menjadi beberapa prinsip. Yang pertama yaitu ada kemandirian, relevansi, pengalaman, partisipasi aktif, orientasi pada masalah, refleksi, dan fleksibilitas. Nah, yang selanjutnya dan yang terakhir yaitu prinsip-prinsip pengembangan keterampilan belajar mandiri pada level hudagogi atau level yang paling tinggi. Nah, diantaranya yaitu kita dapat melibatkan siswa atau peserta didik aktif dalam mendesain konten pembelajaran untuk mereka. Yang kedua, kita dapat menggunakan jaringan sosial atau media sosial atau learning management system untuk jaringan belajarnya. Dan yang ketiga, kita dapat melibatkan peserta didik secara aktif dalam pembelajaran yang bersifat kolaboratif. Nah, poin yang berikutnya adalah dukungan teknologi bagi pembelajaran mandiri. Teknologi informasi akhir-akhir ini berkembang sangat pesat sekali. Banyak sekali bidang yang terdampak, terutama dalam bidang pendidikan. Nah, teknologi informasi seperti ICT itu sangat penting dalam proses pembelajaran. Orang-orang percaya bahwa multimedia dalam pembelajaran mampu mengubah paradigma dari learning with effort menjadi learning with fun. Lalu, apa saja sih dukungan teknologi ini? Nah, salah satunya yaitu Web 2.0 dan Web 3.0. Nah, apa saja sih teknologi yang dapat digunakan untuk mendukung proses pembelajaran mandiri ini? Yang pertama yaitu ada Web 2.0 dan Web 3.0. Web 2.0 ini menghasilkan banyak sekali teknologi yang mengubah pola hidup dari masyarakat global. Contohnya seperti platform media sosial. Dengan platform media sosial ini, kita dapat memperoleh informasi dari berbagai belahan dunia dalam hitungan detik saja. Nah, Web 2.0 ini dapat digunakan dalam pembelajaran yang bersifat
kolaboratif atau organisasi. Yang kedua yaitu Web 3.0. Web 3.0 ini merupakan sebuah mesin telusur yang mengerti bahasa manusia secara kompleks. Contohnya seperti AI atau Artificial Intelligence. Nah, Web 3.0 ini dalam penggunaannya seperti AI ini perlu dilakukan pengawasan lebih lanjut agar tidak disalahgunakan. Yang berikutnya ada social networking dan content information sharing. Nah, poin yang akan kita bahas berikutnya yaitu adalah model pembelajaran yang dapat diterapkan untuk mendukung keterampilan belajar mandiri. Ada banyak sekali model pembelajaran yang dapat kita gunakan, tapi yang akan saya ambil kali ini hanya dua. Yang pertama yaitu problem based learning atau pembelajaran berbasis masalah. Dalam problem based learning ini, para peserta didik akan diberikan suatu masalah untuk dipecahkan. Nah, pemecahan masalah ini mampu meningkatkan kemampuan berpikir serta kemampuan memecahkan masalah. Nah, hal ini artinya bahwa sebelum peserta didik belajar, mereka akan diberikan suatu masalah. Dalam masalah itu, mereka akan mendapat pengetahuan baru setelah memecahkan masalah tersebut. Yang kedua, yaitu project based learning atau pembelajaran berbasis project. Nah, project based learning ini menggunakan proyek sebagai inti dari pembelajaran. Dan diharapkan dari project based learning ini, peserta didik dapat memiliki kemampuan untuk berkomunikasi, mengembangkan ide, berorganisasi, dan kemampuan manajemen waktu yang baik. Nah, kali ini kita akan membahas mengenai poin terakhir, yaitu instrumen pengukur keterampilan belajar mandiri. Ini dibagi menjadi 3, yaitu dalam tingkat self-regulated learning atau SRL, self-directed learning SDL, dan self-determined learning. Nah, dalam SRL ini kita bisa menggunakan 3 instrumen, yaitu Metacognitive Awareness Inventory atau MAI. Ini digunakan untuk mengukur pemahaman seseorang mengenai metakognitif. Yang kedua yaitu Motivated Strategy for Learning Questionnaire. Ini digunakan untuk mengukur motivasi, tujuan, dan penggunaan strategi belajar. Nah, yang ketiga yaitu Online Self-Regulated Learning Questionnaire. Nah, ini lebih digunakan untuk penggunaan pembelajaran secara online. Nah, yang berikutnya ada beberapa instrumen yang dapat digunakan untuk mengukur kemampuan self-directed learning. Yang pertama ada gugusan indikator kemampuan belajar mandiri atau GIKEB. Yang kedua yaitu self-directed learning readiness scale. Ini digunakan untuk mengukur kesiapan individu untuk melakukan belajar mandiri. Dan yang ketiga yaitu self-directed learning readiness questionnaire. Instrumen ini digunakan untuk mengukur kemampuan mengorganisir, merencanakan, dan mengendalikan pembelajaran mereka sendiri. Nah, yang terakhir ada beberapa instrumen yang dapat digunakan untuk mengukur kemampuan self-determined learning. Yang pertama yaitu General Self-Efficacy Scale atau GSE. Yang kedua, Self-Efficacy for Self-Regulated Learning Scale atau SASRLS. Dan yang terakhir yaitu Motivated Strategy for Learning Questionnaire Self-Efficacy Substance atau MSLQ-SE. Nah, itu tadi penjelasan mengenai apa yang telah saya pelajari dalam mata kuliah belajar mandiri selama 1 semester. Terima kasih telah menonton video saya dan saya ucapkan mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.